Berikut adalah pidato saya yang disampaikan di Dewan Keamanan PBB di New York. Saya seharusnya hadir secara langsung, tetapi penerbangan saya dibatalkan dan tidak ada penerbangan pengganti yang dapat membawa saya ke sana tepat waktu. Meskipun begitu, inilah pidato saya, dan setelahnya saya akan membagikan beberapa komentar untuk memperluas argumen saya. Dan sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada pembicara pertama kita. Anda akan mendengar dari Profesor Glenn Deason, seorang analis politik dan pakar keamanan Eropa, serta kebijakan luar negeri Rusia, yang telah banyak menulis tentang geopolitik. Hari ini, beliau akan membahas bagaimana konflik di Ukraina berkembang tidak hanya di garis depan, tetapi juga di ruang informasi, dengan menelah bagaimana persepsi publik dan memengaruhi si. Tuan Deason, kami ingin menyambut Anda di New York, tetapi silakan, Wan tempat hais persilakan. Terima kasih. Saya berharap bisa hadir secara langsung, tetapi terima kasih atas undangannya. Merupakan kehormatan besar untuk berbicara di sini hari ini. Saya ingin membahas bagaimana konflik di Ukraina terjadi, seperti yang Anda katakan, baik di medan perang maupun di ruang informasi, dan mengapa kita harus khawatir tentang media yang memanipulasi narasi dan mendemonisasi pihak lawan. Beberapa literatur paling berwawasan tentang propaganda politik berasal dari Walter Lippmann setelah karyanya untuk pemerintah AS selama Perang Dunia Pertama. Lippmann menyadari bahwa demokrasi liberal cenderung menggambarkan konflik sebagai perjuangan antara kebaikan dan kejahatan untuk menggerakkan dukungan publik terhadap perang. Risiko besar, menurut Lippmann, adalah bahwa begitu publik percaya bahwa lawan adalah kejahatan murni, maka baik publik maupun para politisi akan menolak setiap perdamaian yang dapat dicapai. Dalam perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, kompromi menjadi bentuk penyerahan diri, dan perdamaian justru menuntut perang, karena kebaikan harus mengalahkan kejahatan. Hal ini sangat bermasalah karena titik awal dalam keamanan internasional adalah pengakuan terhadap adanya kompetisi keamanan. Upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat mengurangi keamanan negara lain. Langkah pertama menuju perdamaian bersama adalah menempatkan diri kita pada posisi lawan dan mengakui kekhawatiran keamanan yang saling terkait ini. Namun, dalam perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, bahkan upaya untuk mengambil lain, and mengedap Swiss that tothar. Kita seharusnya khawatir bahwa para pemimpin politik kita, serta media, kini bahkan tidak lagi membahas kekhawatiran keamanan dari pihak lawan. Mereka yang mencoba melihat dunia dari sudut pandang lain, langsung dicap sebagai pendukung Putin, pencinta panda, atau pembela Ayatollah. Jika generasi sebelum kita menunjukkan tingkat kedewasaan seperti ini, sangat kecil kemungkinan kita akan selamat dari perang dingin. Jelas sekali bahwa media tidak selalu melaporkan kenyataan secara objektif. Karena yakin sedang berjuang di pihak yang benar, media seringkali membangun versinya sendiri tentang kenyataan, dan para jurnalis menjadi pejuang informasi. Misalnya, mengakui kerugian yang dialami angkatan bersenjata Ukraina dapat mengurangi dukungan publik terhadap perang. Demikian pula, mengakui bahwa sanksi tidak berhasil dapat mengurangi dukungan publik terhadap sanksi. Jadi media sering mengabaikan kenyataan-kenyataan ini dan malah tetap setia pada narasi-narasi tertentu untuk memastikan bahwa publik tetap berkomitmen pada konflik tersebut. Namun, seperti yang dicatat oleh Lippmann, dengan melakukan hal itu, mereka juga menutup semua jalan menuju perdamaian yang dapat dicapai. Karena itu, kita melihat bahwa Rusia harus memainkan peran ganda ini di media, seperti yang telah kita saksikan bersama. Di satu sisi, Rusia digambarkan sebagai negara yang sangat terbelakang dan lemah, namun di sisi lain juga sebagai ancaman yang sangat kuat bagi Barat. Kita diberitahu bahwa Rusia tidak berhasil di Ukraina, tetapi pada saat yang sama dikatakan bahwa Rusia bisa menaklukkan Eropa jika tidak dihentikan. Pesan ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada publik Barat bahwa lawan mereka sangat berbahaya. Ingenius de punt mi memrang, and through so cropt mut skalauer,
Thuren Frugal. easily be defeated if we just keep the war going. So the foundational narrative Narasi dasar di media selama konflik ini adalah apa yang disebut sebagai invasi tanpa provokasi oleh Rusia. Ini merupakan narasi penting karena menyiratkan bahwa Rusia adalah kekuatan ekspansionis dan imperialis, bukan negara yang merespons ancaman keamanan. Tidak ada perdebatan tentang narasi invasi tanpa provokasi di media, dan setiap tantangan terhadapnya biasanya dicap buruk atau disensor karena dianggap melegitimasi invasi tersebut. Seki mengatakan bahwa elit pembebaris ditiratkan bahwa setiap kompromi adalah bentuk penenang yang memberi imbalan kepada agresor, yang kemudian mendorong agresi limit. which then incentivizes further aggression. Thus, we're told that peace demands supplying weapons. Jadi, kita diberitahu bahwa perdamaian memerlukan pasokan senjata untuk meningkatkan biaya. Seperti halnya konflik lain setelah Perang Dingin, media menggambarkan pihak lawan sebagai reinkarnasi lain dari Hitler, mengingatkan publik bahwa perang adalah perdamaian dan diplomasi adalah bentuk penyerahan diri. Atau, seperti yang dikemukakan oleh mantan Sekretaris Jenderal NATO, senjata adalah jalan menuju perdamaian. Sekali lagi, ini adalah narasi yang berbahaya, karena jika konflik ini memang diprovokasi, maka kita sedang meningkatkan eskalasi dan terlibat langsung dalam perang melawan kekuatan nuklir terbesar di dunia, yang memandang dirinya berada dalam konflik eksistensial. In an existential conflict. And we've seen that since the 1990s, many Dan sejak tahun 1990-an, kita telah melihat bahwa banyak politisi terkemuka barat, kepala intelijen, duta besar, dan diplomat lainnya telah memperingatkan secara tepat tentang konsekuensi dari perluasan NATO ini. Perluasan NATO berarti membatalkan perjanjian keamanan pan-Eropa dan malah membagi kembali benua tersebut, menghidupkan kembali logika Perang Dingin, dan kemudian bertarung di wilayah bersama tentang di mana garis pembatas baru harus ditarik. Tak lain dari George Kennan sendiri yang menyatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 1998 bahwa perluasan NATO akan memulai Perang Dingin yang baru. Ia memprediksi, tentu saja akan ada reaksi buruk dari Rusia. Dan kemudian para pendukung perluasan NATO akan berkata, kami selalu bilang begitulah orang Rusia. Tapi ini jelas keliru. That is how the Russians are, but this is just wrong. However, we do see that the media cannot recognize. Namun, kita dapat melihat bahwa media tidak mampu mengenali hal yang jelas, bahwa perluasan NATO memicu konflik ini. Karena mengakui hal itu akan berisiko melegitimasi tindakan militer Rusia. Namun negara-negara NATO telah melewati garis merah terakhir dengan menarik Ukraina ke dalam orbit NATO dan mengembangkannya menjadi negara garis depan melawan Rusia. Perlu diingat, Angela Merkel pernah mengakui bahwa menawarkan rencana aksi keanggotaan NATO kepada Ukraina akan ditafsirkan oleh Moskow sebagai kutip deklarasi perang. Mantan Duta Besar Inggris untuk Rusia, Roderick Lean, mengatakan hal berikut tentang menarik Ukraina ke dalam NATO. Kutip, itu tindakan yang bodoh di setiap tingkat padat itu. Jika Anda ingin memulai perang dengan Rusia, itulah cara terbaik untuk melakukannya. With Russia, that's the best way of doing it. In a note by the CIA director William Dalam sebuah catatan oleh Direktur CIA William Burns, ia berpendapat bahwa upaya untuk menarik Ukraina ke dalam NATO kemungkinan besar akan memicu intervensi militer Rusia, sesuatu yang menurut Burns sebenarnya tidak diinginkan oleh Rusia. Sekarang, semua ini tampak seperti definisi yang tepat dari kata diprovokasi. Namun kita tidak boleh menggunakan kata itu. Dan pada Februari 2014, negara-negara NATO tetap mendukung kudeta untuk menarik Ukraina ke dalam orbit NATO. Media kita menjual kudeta itu sebagai revolusi demokratis, meskipun Yanukovych telah terpilih melalui pemilihan yang bebas dan adil. Penggulingannya, bahkan kerusuhan di Maidan, tidak mendapat dukungan mayoritas dari rakyat Ukraina dan melanggar konstitusi Ukraina. and it violated the Ukrainian constitution. And for a brief moment in 2014, Dan untuk sesaat pada tahun 2014, media barat melaporkan bahwa otoritas baru di Kiev menyerang Donbas, menewaskan warga sipil yang menolak legitimasi kudeta tersebut. CNN bahkan mempertanyakan apakah rakyat Donbas akan kembali mengizinkan Kiev memerintah mereka. Namun tak lama kemudian, keseragaman penuh media diberlakukan, dan perlawanan di Donbas digambarkan semata-mata sebagai operasi Rusia yang bertujuan menentang demokratisasi Ukraina. Belakangan kami mengetahui bahwa
pada hari pertama setelah kudeta, Badan Intelijen Amerika dan Inggris membentuk kemitraan dengan kepala intelijen baru di Kiev untuk membangun kembali Dinas Intelijen Ukraina dari nol sebagai proksi melawan Rusia. Jaksa Agung Ukraina bahkan berpendapat bahwa AS menjalankan Ukraina sebagai wilayah kekuasaan setelah kudeta tersebut. Kami mengetahui bahwa anggota parlemen ditangkap, beberapa dicabut kewarganegaraannya, media dibersihkan, bahasa Rusia dibersihkan, gereja ortodoks dibersihkan, dan warga sipil di Donbas dibunuh tahun demi tahun. LSM nasionalis dan yang didanai Barat merusak perjanjian damai Minsk II dan menetapkan batasan tegas bagi Zelensky agar tidak melaksanakan mandat perdamaian yang ia menangkan pada tahun 2019. Kami juga melihat bahwa seorang penasihat utama mantan Presiden Prancis berpendapat bahwa penandatanganan piagam kemitraan strategis AS Ukraina pada November 2021, kutip, meyakinkan Rusia bahwa mereka harus menyerang atau diserang. Saya rasa dapat dikatakan dengan aman bahwa jika Rusia atau Tiongkok melakukan hal-hal seperti ini, misalnya di Meksiko, kita pasti akan menganggapnya sebagai tindakan provokatif. Namun, kita tidak bisa melakukan hal ini di media kita. Jadi, untuk menjual narasi tentang perang penaklukan Rusia, sejak hari pertama, media mempromosikan gagasan tentang invasi skala penuh, dengan menyiratkan bahwa Rusia menggunakan seluruh kekuatan militernya untuk menaklukkan Ukraina, bukan berusaha memaksa Ukraina mengembalikan netralitasnya. Dan karena alasan inilah, kita melihat bahwa media tidak dapat memberitahu publik bahwa jumlah pasukan Rusia enggak, dan tindakan awal mereka sama sekali tidak konsisten dengan penaklukan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan niat untuk menjaga agar Ukraina tetap di luar NATO. Media juga tidak dapat mempublik bahwa pada hari pertama invasi, Zelensky mengonfirmasi bahwa mereka telah dihubungi oleh Moskow untuk membahas negosiasi damai berdasarkan kesepakatan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, sesuatu yang disetujui oleh Zelensky. Media tidak dapat memberitahu publik bahwa Zelensky sendiri mengatakan pada Maret 2022, kutip, ada pihak di Barat yang tidak keberatan perang berlangsung lama, karena hal itu berarti melemahkan Rusia, meskipun harus mengorbankan Ukraina dan nyawa rakyatnya. Media juga tidak dapat memberitahu publik tentang sabotas terhadap perundingan damai di Istanbul. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Turki menyimpulkan, kutip, saya mendapat kesan bahwa ada pihak di antara negara-negara anggota NATO yang ingin perang terus berlanjut. Biarkan perang berlanjut dan Rusia menjadi lemah. Mereka tidak peduli dengan situasi di Ukraina. Jadi, alih-alih membuat media membahas arsitektur keamanan Eropa yang dapat mengurangi persaingan keamanan dan mencegah Ukraina menjadi medan pertempuran di Eropa yang terbagi kembali, media justru mendemonisasi Rusia sebagai kejahatan murni, menjual narasi bahwa bahkan diplomasi pun harus ditolak. Sementara ratusan ribu pria tewas di parit-parit. Media mendorong narasi bahwa Ukraina sedang menang, bahwa upaya Rusia bertujuan memulihkan Uni Soviet, meremehkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dan mengabaikan kebijakan derusifikasi, serta wajib militer brutal terhadap pria Ukraina. Semua ini dilakukan di bawah slogan, berdiri bersama Ukraina, tanpa memedulikan apa yang sebenarnya diinginkan rakyat Ukraina. Bahkan ketika Ukraina kini menghadapi bencana dan kita bisa berakhir dalam perang langsung dengan Rusia, tidak ada kemauan untuk mengakui bahwa Rusia memiliki kekhawatiran keamanan yang sah. Sebaliknya, semuanya terjadi dalam ruang hampa, dan media tetap berpegang pada narasi tentang musuh Rusia yang jahat. Kesimpulan logisnya, karena itu, adalah eskalasi lebih lanjut, bukan mencari jalan menuju perdamaian yang dapat dijalankan. Jadi, jika Anda ingin memahami mengapa menjadi mustahil, bahkan untuk membicarakan perdamaian, mengapa diplomasi telah dikriminalisasi, saya sarankan Anda melihat liputan media yang sangat berbahaya itu, dan mengingat peringatan Walter Lippmann tentang penyederhanaan konflik menjadi perjuangan sederhana antara kebaikan dan kejahatan. Terima kasih atas perhatian Anda.
Thank you, Glenn, for your statement, but not only for... Zasmin, atas pernyataan ini. Kasmin buat partisipasi dalam diskusi ini di sumit rizik tu siskan kafan atau mikirkan itu sukses podcast yang anda selenggarkan. Articles and also the podcast that you have. Let me add some further comments, which there was no time to make. Izinkan saya menambahkan beberapa komentar yang tidak sempat saya sampaikan dalam pidato saya. Menyelesaikan konflik dan perang bisa sangat sulit karena sifat manusia dan kondisi untuk penyelesaian konflik seringkali bertentangan. Manusia adalah makhluk sosial. Kita sebagian besar terorganisir dalam kelompok untuk mencari makna dan keamanan. Sudah menjadi sifat kita juga untuk membagi diri menjadi kelompok kita versus mereka atau yang lain. Ketika orang menghadapi ancaman dari luar, wajar jika mereka mencari solidaritas di dalam kelompok demi keamanan dan kelangsungan hidup. Dan karena itu, kita menciptakan batas yang jelas antara kelompok sendiri dan kelompok luar, dengan membandingkan kebajikan kita dengan sifat jahat yang dianggap dimiliki oleh lawan. Ketika yang putih menjadi semakin putih dan yang hitam semakin hitam, area abu-abu pun menghilang. Inilah yang mencegah individu untuk terlalu jauh menyimpang dari kelompoknya. Pada dasarnya, orang-orang menyesuaikan diri dengan kelompoknya sendiri dan bahkan tidak membicarakan kekhawatiran atau kepentingan kelompok lain. Karena hal itu bisa dianggap sebagai menunjukkan simpati terhadap pihak lawan. Naluri dalam sifat manusia ini dapat dimanfaatkan lebih jauh oleh propaganda politik, yang sebagian besar disusun dengan membangun stereotip antara kelompok sendiri dan kelompok luar. Segala kompleksitas dari sebuah konflik disederhanakan menjadi sekadar perjuangan antara pihak yang baik dan pihak yang jahat. Ini adalah sifat manusia. Masalahnya, cara pandang seperti ini menghambat penyelesaian konflik. Seperti yang saya katakan dalam pidato saya, titik awal dalam keamanan internasional adalah mengurangi persaingan keamanan. Dan untuk melakukan itu, kita harus mengakui kekhawatiran keamanan dari pihak lawan. Terutama ketika kita berhadapan dengan kekuatan nuklir yang memandang dirinya menghadapi ancaman eksistensial dan berperang demi kelangsungan hidup. Salah satu studi kasus penting adalah Perang Dunia Pertama, ketika pemerintah AS menggambarkan Jerman sebagai kejahatan murni untuk memobilisasi publik yang enggan berperang. Perang ini dijual kepada publik sebagai perang melawan kejahatan tertinggi, musuh Jerman yang telah didehumanisasi. Perang ini disebut, kutip, perang untuk mengakhiri semua perang, perang untuk membuat dunia aman bagi demokrasi. Pada dasarnya, dengan kerangka seperti itu, hanya kemenangan total yang dapat menciptakan perdamaian. Dan inilah mengapa orang-orang seperti Walter Lippmann, yang awalnya cukup mendukung propaganda, kemudian menjadi pengkritik. Karena hal itu menyebabkan diabaikannya kemungkinan solusi diplomatik untuk mengakhiri perang, yang oleh Lippmann disebut sebagai perdamaian yang dapat dijalankan. Bahkan setelah Jerman dikalahkan, kita melihat bahwa hal ini justru menghalangi terciptanya perdamaian yang langgeng. Karena ketika kita melawan kejahatan murni, kita tidak bisa memulihkan keseimbangan kekuasaan, seperti ketika Prancis dikembalikan ke meja perundingan setelah Perang Napoleon. Sebaliknya, kita melihat bahwa Jerman harus benar-benar dikalahkan. Itu adalah kekalahan yang memalukan setelah Perang Dunia Pertama, dan juga kekalahan yang dimaksudkan untuk membuat Jerman tetap lemah secara permanen. Seperti yang kemudian kita pelajari, hal itu menciptakan kondisi bagi terjadinya Perang Dunia berikutnya. Jadi, meskipun tampak sangat patriotik untuk menggambarkan lawan sebagai kejahatan murni demi menunjukkan kesetiaan kepada kelompok sendiri, sebenarnya hal itu bertentangan dengan kepentingan kita sendiri, sejauh hal itu melemahkan kemampuan untuk menciptakan perdamaian yang langgeng. Sekarang, izinkan saya mengutip sebagian karya Raymond Aron, Numpada Tumberds nama Dual dan Penget Pertubro Porgerby Mike. Marlis. Diplomasi idealistis, themengklitsni glincir fanatisme.
Idealistic diplomacy slips often into fanaticism. It divides states into good and evil. Ia membagi negara-negara menjadi baik dan jahat, antara yang cinta damai dan yang suka berperang. Ia membayangkan perdamaian abadi melalui penghukuman terhadap yang terakhir dan kemenangan bagi yang pertama. Kaum idealis yang percaya bahwa mereka telah melepaskan diri dari politik kekuasaan justru melebih-lebihkan kejahatannya. Nah, inilah juga yang menjadi perhatian utama saya setelah Perang Dingin. Ketika Barat menempatkan dirinya sebagai hegemon kolektif dan bersikeras bahwa ia adalah kekuatan untuk kebaikan. Semua konflik kemudian dibingkai sebagai demokrasi liberal melawan otoritarian, yang pada dasarnya adalah pengganti antara pihak baik dan pihak jahat. Memang, setelah saya menyampaikan pidato di Dewan Keamanan PBB, beberapa komentar kritis yang dapat diduga datang dari delegasi Eropa. Dan singkatnya, ini pada saya tuang sebagai so-rephrase do tegrea. Barat bukan nepsa, dan terperwas dan berfirming sepenuhnya di pulau Rusia. Dengan kata lain, seluruh penilaiannya adalah, apa yang kamu katakan, narasi mana yang kamu dorong. Satu-satunya cara mereka menilai adalah dengan bertanya, apakah kamu melegitimasi kami atau mereka? Tapi maksud saya, ini bukan tentang berpihak pada satu sisi atau sisi lainnya. Ini tentang ketidakmampuan untuk bahkan membahas kekhawatiran keamanan dari pihak lawan kita. Mempertimbangkan kekhawatiran tersebut diperlukan untuk memprediksi reaksi mereka dan menyesuaikan kebijakan luar negeri kita dengan tepat agar dapat memaksimalkan keamanan kita sendiri. Sangat sulit meyakinkan siapapun bahwa kebijakan yang telah kita dorong benar meningkatkan keamanan kita atau membawa manfaat apapun bagi Ukraina. Ada juga anggapan bahwa Barat tidak melakukan propaganda. It's a habit that diri-diri demokrat with bills. So propaganda, imaankan it's sargot with half the fair. Propaganda is what authoritarian states do. Now, this is amazing. Sekarang, ini adalah demonstrasi luar biasa dari propaganda itu sendiri. Karena propaganda dulu dianggap sebagai bagian normal dari kenegaraan. Orang bahkan menyebut diri mereka sebagai propagandis. Dan istilah itu baru menjadi kata yang bernada negatif setelah digunakan oleh Jerman pada tahun 1930-an. Edward Bernays, yang dianggap sebagai penulis utama literatur awal tentang propaganda politik, pada dasarnya membantu mengubah citranya menjadi hubungan masyarakat. Karena apa yang dilakukan kita disebut propaganda, sedangkan apa yang kita lakukan disebut hubungan masyarakat. Dan sejauh ini, inilah juga yang dilakukan oleh propaganda. Ia mengubah bahasa untuk meyakinkan publik, alih-alih bergantung pada argumen rasional. Jadi, kita menciptakan satu set bahasa untuk menggambarkan apa yang kita lakukan, dan satu set lainnya untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh pihak lawan. Sekali lagi, hal ini membantu meningkatkan legitimasi kelompok sendiri dan mendelegitimasi kelompok luar, yang baik untuk solidaritas internal, tetapi buruk untuk penyelesaian konflik jika kita bahkan tidak bisa membandingkan kebijakan kita dengan lawan. Dapat juga dikatakan bahwa hampir ada konsensus penuh di antara para sarjana awal propaganda politik satu abad yang lalu bahwa demokrasi liberal justru lebih bergantung pada propaganda. Karena ketika kedaulatan dialihkan kepada rakyat, menjadi semakin perlu untuk mengelola massa. Dari Edward Bernays hingga Walter Lippmann, pernyataan ini tidak dianggap kontroversial. This was not a controversial statement. Indeed, there was a clear correlation between expanding the voting rights. Memang, ada korelasi yang jelas antara perluasan hak pilih dan kebutuhan untuk menyederhanakan wacana politik, untuk menyajikan kompleksitas politik sebagai perjuangan sederhana antara kebaikan dan kejahatan. Kita melihat korelasi ini ketika menjadi semakin sulit untuk mengendalikan massa. Bahkan selama Perang Dingin, banyak sarjana menyadari bahwa AS dan Inggris memiliki propaganda yang lebih efisien, karena komponen utama dari propaganda adalah kredibilitas sumber. Sementara Soviet hanya mengandalkan aparatur negara, dan semua orang dapat melihat siapa yang menyampaikan pesan. Inggris dan Amerika dapat memutihkan atau menyalurkan propaganda mereka melalui lembaga non-pemerintah dan industri swasta. Dan memang, begitulah cara propaganda dijalankan saat ini. And indeed, this is how propaganda is also done today.
We use non-government organizations. Kami menggunakan organisasi non-pemerintah dan lembaga lainnya untuk membuatnya terdengar lebih kredibel. Dan terakhir, izinkan saya mengatakan bahwa hal ini sangat membuat frustrasi bagi seorang akademisi seperti saya, yang selama lebih dari 20 tahun telah memperingatkan terhadap perang yang kini kita saksikan di Ukraina, memperingatkan bahwa perang itu akan menghancurkan Ukraina dan mungkin memicu perang langsung antara NATO dan Rusia, yang kemudian bisa meningkat menjadi pertukaran nuklir. Dalam skenario seperti itu, kita semua akan kalah. Namun setiap kali saya menyampaikan peringatan ini selama 20 tahun terakhir, saya seolah-olah selalu menemui jalan buntu. Hal itu semata-mata ditafsirkan sebagai berpihak pada Rusia. Karena dengan mengakui kekhawatiran keamanan Rusia dan bagaimana mereka mungkin merespons have established that news sebagai berpihak begortithwofen dem. Betangin tepulthul bias strengthan hardap pith. Thus even seeing as a betrayal of the in-group. So this is what I've seen over the past years, indeed. Jadi inilah yang saya lihat selama beberapa tahun terakhir. Memang benar. Peringatan tentang perluasan NATO yang merusak arsitektur keamanan pan-Eropa dianggap sebagai sikap pro-Rusia. Peringatan bahwa dukungan terhadap revolusi oranye pada tahun 2004 hanya akan menyebabkan konflik dengan Rusia dan perang juga dikecam sebagai pro-Rusia. Pada tahun 2008, ketika NATO berjanji untuk memperluas ke Ukraina dan Georgia, meskipun hanya sebagian kecil warga Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO, dan dengan mengetahui bahwa hal ini kemungkinan besar akan memicu perang dan bahkan mungkin memecah Eropa, hal itu kembali dianggap sebagai pro-Rusia. Pada tahun 2014, ketika negara-negara NATO mendukung kudeta untuk menjadikan Ukraina garis depan melawan Rusia, bencana itu sudah terlihat jelas. The disaster was already evident. But this was also seen as pro-Russian, something. Namun, hal ini juga dianggap sebagai pro-Rusia, sesuatu yang dapat melegitimasi pihak lawan. Selama 7 tahun sabotas terhadap perjanjian Minsk, hal itu pun diberi label pro-Rusia. Karena jika Anda mendukung negara Anda sendiri, maka Anda harus selalu menyalahkan Rusia, bahkan jika konsekuensinya adalah perang. Pada tahun 2019, kami mengkritik sabotas terhadap mandat perdamaian Zelensky oleh negara-negara NATO. Itu pun disebut pro-Rusia. Pada tahun 2021, ketika peringatan akan datangnya perang semakin jelas, hal yang sama terjadi. Saya bahkan menulis sebuah artikel pada November 2021 dengan judul yang kira-kira berarti perang akan segera tak terhindarkan. Hal itu langsung dikecam sebagai upaya melegitimasi tindakan militer Rusia. The military actions by Russia. So again, there can be no recognition of the. Jadi sekali lagi, tidak boleh ada pengakuan terhadap pihak lawan, karena hal itu kemudian dianggap sebagai bentuk dukungan. Pada tahun 2022, banyak negara barat dikritik karena dianggap mensabotas perundingan Istanbul. Hal ini juga dipandang sebagai pro-Rusia dan anti-Ukraina, meskipun pada akhirnya secara dapat diprediksi berujung pada kehancuran Ukraina. Sesuatu yang telah diperingatkan sendiri oleh Zelensky. Selama 4 tahun terakhir, saya telah menyaksikan kebohongan demi kebohongan yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi bagi perang yang berkepanjangan, sementara ratusan ribu warga Ukraina dikorbankan dalam perang yang tidak mungkin dimenangkan, semuanya atas nama berdiri bersama Ukraina. Saya telah mendengar para pemimpin berargumen bahwa senjata adalah jalan menuju perdamaian, sementara mereka mengkriminalisasi diplomasi. Novermatodian Skainlinsmenhu, Workwanas, it's more stepping up in the narrative and before. Is making invite Ukraine. Or being even in the Ukrainians' interests. But nonetheless, it all operates under the banner. Namun demikian, semuanya beroperasi di bawah panji pro kita. Dan jika Anda tidak sependapat, maka Anda dianggap pro-Rusia. Untuk apa semua ini? Seperti yang sudah dapat diprediksi, Ukraina sedang hancur dengan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan. Dalam kerangka strategis yang lebih luas, kita melihat bahwa hubungan dengan Rusia hancur untuk beberapa dekade ke depan. Pada saat yang sangat penting, ketika dunia sedang bergeser menuju multipolaritas, akan sangat menguntungkan bagi kita jika Rusia tetap berada di pihak kita.
Kini kita melihat Eropa mengalami kemunduran sistemik dengan masalah ekonomi yang tidak dapat diselesaikan tanpa mengakhiri perpecahan di Eropa, masalah keamanan, dan tentu saja fragmentasi politik yang akan kita saksikan dalam beberapa bulan mendatang. Sekarang, kita juga melihat bahwa sistem internasional sedang runtuh. Hukum internasional itu sendiri sedang terurai, dan masa depan PBB tidak lagi jelas. Berkali-kali telah ada banyak jalan menuju perdamaian yang dapat dijalankan. Namun setiap kali hal ini ditolak karena Putin digambarkan sebagai Hitler dan Rusia sebagai musuh jahat yang bahkan tidak bisa diajak berdamai. Semua ini kembali ke masalah asal yang sama, ketidakmampuan untuk bahkan membahas kekhawatiran keamanan dari pihak lawan. Dan hal ini, seperti yang saya sebutkan dalam pidato saya, juga berlaku untuk Tiongkok, Iran, atau negara manapun yang kini kita anggap sebagai pihak jahat. Jadi terima kasih atas perhatian Anda. So thank you for your attention.